Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zenlu Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyampaian materi, yaitu materi bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8. Mungkin di video sebelumnya sudah saya sampaikan materi bahasa Indonesia dan juga untuk kelas 8, yaitu tentang teks berita. Kemarin untuk video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang teks berita, yaitu pengertian, terus unsur-unsur dalam berita dan lain sebagainya. Dan kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tentang teks berita. Yang pertama, unsur-unsur teks berita. Yang kedua, struktur teks berita. Mungkin dalam pembelajaran adik-adik atau kakak-kakak semua masih bingung tentang teks berita terkait unsur-unsur teks berita dan juga struktur teks berita. Sebelumnya unsur-unsur teks berita ini belum saya sampaikan, dan sesuai dengan yang kemarin itu terkait dengan teks berita pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Nah, kali ini unsur-unsur berita itu ada apa saja, dan struktur teks berita itu ada apa saja. Di video ini kita bahas semuanya. Jika adik-adik semua masih bingung, bisa bertanya di kolom komentar, dan juga tetap pantau channel ini berkaitan dengan materi-materi bahasa Indonesia SMP atau MTS. Baik, langsung saja di nomor yang pertama, yaitu unsur-unsur teks berita. Apa saja sih unsur-unsur teks berita itu? Unsur-unsur teks berita dirumuskan menjadi apa? Nah, di sini unsur-unsur teks berita itu dirumuskan menjadi adik simba. Nah, secara umum unsur-unsur adik simba ini apa sih? Ternyata adik simba ini merupakan singkatan dari adik simba. Yang pertama yaitu apa, yang kedua di mana, yang ketiga siapa, yang keempat mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Mungkin adik-adik semua pernah mendengar 5W1H, yaitu ada yang disebut adik simba. Nah, baik, kita bahas apa sih adik simba itu. Adik simba itu 5W1H. Yang pertama A, yaitu apa. Biasanya kan itu disebut what, apa sih, apa peristiwanya. Nah, di sini ini teks berita tentang apa sih yang diberitakan, peristiwa apa sih. Nah, yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu. Nah, tadi A, nanti sekarang adik simba, siapa. Nah, yang kedua ini siapa yang mengalami peristiwa. Nah, jadi dalam berita itu siapa saja sih yang mengalami peristiwa. Yang ketiga, di mana terjadinya peristiwa. Nah, pastinya dalam berita ada latar tempat yang memberikan informasi bahwasanya kejadian atau
proses peristiwa terjadi itu di mana, itu masuk ke di mana. Terus yang keempat, kapan terjadinya peristiwa itu, yaitu berkaitan dengan waktu kejadiannya. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi, mengapa. Nah, dari suatu peristiwa pastinya ada sebelum terjadinya peristiwa, pastinya mengapa sih peristiwa itu terjadi. Misalnya berita tentang longsor, mengapa sih terjadinya longsor? Mungkin karena adanya penggundulan hutan di daerah sana. Nah, terus yang keenam, bagaimana proses peristiwanya. Nah, yang keenam ini kan bagaimana, berarti dalam suatu berita pastinya ada informasi tentang proses terjadinya. Bagaimana sih proses terjadinya? Misalkan berita tentang banjir, proses terjadinya itu bagaimana? Misalkan terjadi hujan dari pagi sampai malam tidak berhenti, sehingga debit air tidak sesuai dengan batas kemampuan di daerah itu, sehingga terjadinya banjir yang begitu besar. Itu bisa disebut dengan bagaimana proses peristiwanya terjadi. Mungkin adik-adik itu yang singkatan dari Adik Simba. Mungkin jika ada pertanyaan atau tambahan lagi bisa disampaikan di kolom komentar. Selanjutnya, struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Yang ketiga, ekor. Nah, ini merupakan struktur teks berita secara umum. Mungkin teman-teman, adik-adik semua menemukan struktur lebih dari ini. Mungkin bisa disampaikan di kolom komentar, dan juga penjelasannya gimana ya, atau penyampaian dari ini mungkin masih salah atau ada koreksi dari teman-teman atau senior yang lain, bisa disampaikan di kolom komentar. Ternyata saya secara umum struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Dan yang ketiga, ekor berita. Baik, struktur teks berita. Yang pertama adalah kepala berita. Nah, kepala berita biasanya juga disebut dengan orientasi berita, merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Jadi kepala berita ini berkaitan apa sih yang akan dibahas dalam berita. Misalnya berita tentang banjir. Nah, pastinya sebelum menyampaikan prosesnya terjadinya banjir, pastinya dalam berita itu, di dalam kepala berita itu menyampaikan tentang banjir terlebih dahulu. Misalkan pengertian banjir, terus mengapa banjir terjadi di sana. Nah, berkaitan dengan pengenalan masalah apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Jadi tubuh berita itu peristiwa atau kejadiannya, hal yang ingin dibahas. Misalnya dalam tubuh berita itu menjelaskan tentang proses terjadinya banjir. Misalkan banjir di Jakarta. Ya, jadi prosesnya terjadinya banjir itu dijelaskan secara rinci dalam tubuh berita. Jika adik-adik semua menemukan berita dan menjelaskan tentang urutan proses terjadinya suatu, itu termasuk ke dalam tubuh berita. Selanjutnya, ekor berita.
pada bagian ini biasanya berisi informasi tambahan atau penjelasan dari informasi utama. Ada kalanya sumber berita juga terletak di bagian akhir atau ekor berita. Nah, dari penjelasan ini pastinya kalau sudah menamakan ekor berita pasti ada di akhir berita. Nah, biasanya di sana ada berisi informasi tambahan yang menjelaskan tentang berita sebelumnya, yaitu bisa menjelaskan lebih lanjut dari kepala berita, terus bisa menjelaskan tambahan dari tubuh berita. Misalnya di sana itu adanya menceritakan prosesnya terjadinya longsor. Di ekor berita itu dijelaskan kembali, atau ada informasi tambahan, sehingga informasi tambahan itu atau di ekor berita itu bisa menopang atau memperkuat data yang disampaikan ke pembaca. Nah, jadi struktur teks berita secara umum ada tiga. Yang pertama yaitu kepala berita, ekor tubuh berita, dan juga ekor berita. Mungkin teman-teman masih bingung atau masih kurang jelas dari penjelasan saya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Coba kembali lagi tadi di adik Simba, kan tadi rumusnya 1H 5W 1H, berarti kan 5W 1 plus 1H. Ini rumusnya dari tadi. Nah, kita kembali lagi di unsur-unsur berita. Unsur-unsur teks berita kan tadi disingkat menjadi adik Simba, yaitu berawal dari rumus apa? 5W plus 1H. Nah, 5W ini dari mana? Terus 1H ini dari mana? Nah, di sini akan ada 5W ini berasal dari bahasa Inggris. Nah, itu biasanya dipakai dalam rumus dalam bahasa Indonesia, terutama di teks berita. Nah, coba kita lihat di sini. 5W 1H. Nah, dilihat dari mana? Nah, di sini. Ini kan apa? What, who, where, when, dan why. Ini di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 5W. Nah, hanya di mana? Di sini. Oh, hanya ternyata 1, berarti 1H. Nah, rumus ini yang biasa digunakan bisa di berita, teks berita. Kemudian di sini apa sih what itu? Apa? Siapa? Who? Di mana? Where? Kapan? When? Mengapa? Why? Bagaimana? How? Nah, itu merupakan biasanya rumus dari unsur-unsur teks berita. Mungkin masih ada pertanyaan atau hal lainnya, atau ada keliruan dalam penjelasan saya, bisa disampaikan di kolom komentar. Mungkin terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan atau di video kali ini. Mungkin teman-teman masih bingung atau kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, bisa ditanyakan di kolom komentar.
dan pantau terus channel Zendo Official yang akan memberikan materi-materi bahasa Indonesia. Nantinya akan disampaikan materi bahasa Indonesia kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 MTS atau SMP. Dan juga dukung terus channel ini, semoga channel ini tetap dan terus berkembang, dan pantau terus update-update terbaru dari video Zendo Official. Dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika semoga video ini dan channel ini bisa bermanfaat untuk adik-adik, kakak-kakak semua, bisa membantu dalam pembelajaran kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel ini, semoga tetap bersemangat lagi dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.